Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah umroh sekalian, saya ingin sharing tentang tips atau kiat selama melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci. Yang pertama, karena sekarang sedang ada di Madinah sekira 5 sampai 6 hari ke depan, saran saya bagi bapak atau ibu itu saya anjurkan untuk melaksanakan ibadah umrohnya supaya full, karena ini 6 hari bisa ngambil arba'in atau kurang, tapi kita maksimalkan. Satu hari misalnya berangkat mulai subuh, biasanya jam 2 atau jam 4 sampai Masjidil Haram, sampai Masjid Nabawi, itu sholat sunnah, namanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Yang kedua 2 rakaat salam, ya boleh istighfar, ya duduk sebentar, istighfar, sholawat, kemudian sholat lagi 2 rakaat, yaitu sholat tahajud atau sholat hajat. Ya, setelah selesai salam, kemudian istighfar lagi, sholawat, zikir, doa yang terpenting. Kalau mau ngambil doa makbulah itu di sujud terakhir. Jadi sebelum salam, ya di sujud terakhir sambil berdoa. Usahakan doanya itu yang khusyuk. Kalau bisa sambil menangis. Kalau nggak bisa menangis, usahakan menangis. Kenapa kita tidak bisa menangis? Karena menangis itu tanda hati kita itu ya sudah nyambung frekuensinya dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nggak menangis, menangislah. Kenapa hati kita itu belum bisa menangis? Hati kita belum luluh, hati kita belum runtuh. Padahal kita sudah ada di Masjid Nabawi. Padahal kita sudah ada di Raudhoh. Nah, itu Raudhoh itu adalah tempat, ya salah satu kalau kita berdoa sebagaimana hadis Nabi itu dikabulkan. Allah malu kalau berdoa di situ tidak dikabulkan. Jadi kita manfaatkan. Setelah itu sholat sunnah apa saja, namanya sholat sunnah mutlak, tidak ada namanya lagi. Karena tadi sudah sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian sholat hajat 2 rakaat, sholat tahajud 2 rakaat, nggak ada lagi namanya sholat mutlak. Boleh sampai berapa puluh kali, ya sampai 100 kali sekalipun. Kemudian istighfar, kemudian sholawat, kemudian doa lagi. Ya, jadi begitu diselingi supaya tubuh ini ya bisa berganti posisi, supaya nggak terlalu pegal, misalnya terlalu lama duduk, kita bangun lagi, sholat dan seterusnya, ya sambil berdoa. Kemudian kalau bisa masuk Raudhoh, berdoa sebanyak-banyaknya, bersalawat sebanyak-banyaknya kepada Nabi. Ya, kalau kita menghadap kiblat, ya maka nengok ke kiri itu adalah makam Nabi. Ya, sambil nengok kita berdoa, bersolawat, mudah-mudahan kita bertemu dengan Rasulullah SAW. Berdoa, ya meminta, mudah-mudahan kita bertemu. Kalau kita bisa bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi, alhamdulillah, itu adalah rezeki kita, ya bisa bertemu dan bertatap muka dengan Rasulullah SAW. Kalau kita benar-benar bertemu dan beliau mengatakan bahwa atau ada cahaya atau ada tulisan bahwa beliau adalah Rasulullah Muhammad SAW, itu adalah benar dan nyata, ya karena Rasulullah fisiknya, tubuhnya tidak bisa ditiru oleh setan, ya. Kemudian menunggu waktu subuh, nanti begitu azan, ya kemudian sholat. Jadi kalau setelah azan subuh, sholat 2 rakaat, namanya sholat qobliyah subuh. Boleh ditambah lagi 2 rakaat, namanya sholat sunnah fajar. Nah, kalau kita sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh itu, maka pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mumpung kita sudah mendapatkan lebih baik daripada dunia dan seisinya, berdoa lagi. Kita berdoa, beristighfar dan bersolawat kepada Rasulullah, minta mudah-mudahan kita bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian kita berdoa. Kemudian sholat subuh juga kita sholat lagi, ya kan, mendengarkan, usahakan memahami dan mengerti arti dari bacaan yang dibaca oleh Nabi, oleh kita, ya. Maka kemudian kita bisa melakukannya. Demikian sementara di hall pos. Nah, setelah habis sholat subuh, ya kan, tunggu ya zikir yang banyak atau baca Quran atau salawat atau istighfar sampai datangnya waktu syuruk, ya. Nanti waktu syuruk sekira 1 jam setelah sholat subuh itu, nah boleh sholat sunnah lagi, namanya sholat sunnah syuruk. Sholat sunnah syuruk itu pahalanya sebanding dengan umroh. Nah, jadi teman-teman bisa melakukan sambil menunggu sholat subuh. Setelah subuh itu
tunggu, sholat, zikir, baca Quran, pokoknya zikir apa saja yang mungkin, ya, berdiam diri di bab masjid, ya. Tadi waktu kita masuk masjid pertama dulu, ya, di waktu jam 2 atau jam 4 tadi, itu niat itikaf sudah. Nawaitu an atakifa fi hadzal masjidil haram lillahi ta'ala. Nah itu. Setelah itu salat syuruk, kita 2 rakaat, kemudian kita istirahat. Ya, bagi yang mau sarapan, saya anjurkan tidak keluar masjid. Tapi kalau mau keluar masjid, kembali ke hotel silakan. Tapi kita bisa keliling masjid. Ya, saya anjurkan kelilinglah ke Masjid Nabawi. Ya, hitung dari pintu 1, pintu 2, ya, pintu 3 dan seterusnya sambil mengenali. Ya, sambil nanti ngelihat ini sejarahnya. Misalnya kalau kita menghadap kiblat, sebelah kiri itu kuburan Baqi. Ya, kuburan Baqi itu kuburannya para sahabat. Di situ ada Utsman, kemudian di situ ada sahabat-sahabat yang lain, ya, yang besar. Cuma kita nggak semuanya bisa masuk. Biasanya pagi setelah subuh itu dibuka, tapi cuma laki-laki aja yang boleh masuk. Ya, silakan keliling karena itu juga masih areal Masjidil Haram. Jadi kita tidak keluar dari masjid. Ya, kalau mau sarapan keluar sedikit, ya, kita ada di sana, ada sarapan, ada teh susu, ada apa itu kebab, ya. Di pintu 33 itu ada KFC, ada Al-Baik, ada macam-macam, silakan, ya, nasi kare. Kemudian masuk lagi ke masjid, ya, sholat lagi. Nanti waktu duha kita sholat lagi. Nah, sepanjang itu kita boleh keliling, ya, sebelum zuhur keliling, kemudian sambil mengenali satu persatu ini apa namanya. Kalau melihat dari sudut masjid, kita lihat ini Rasulullah di sini dulu ngapain. Kita sambil membayangkan, jadi seakan-akan kita nobar gitu, live melihat kehidupan Rasulullah dulu dengan para sahabat. Waktu duduk di sini gimana, waktu di Baqi itu gimana, bagaimana waktu sahabat dipanggil oleh Rasulullah, bagaimana waktu ada sahabat yang wafat, bagaimana Rasulullah menguburkan. Kita lihat sambil memandang semuanya keliling. Kita meyakini semua kita mengenal medan satu persatu. Dengan kita mengenal sudut-sudut Nabawi itu, Masjid Nabawi, kita bisa mendapatkan pengetahuan. Ya, kita kira dulu Rasulullah sudut sini ngapain? Di sini rumahnya siapa? Ya, di situ juga ada Bi'ru Utsman, ada sumurnya Utsman yang sampai sekarang nggak pernah berhenti itu, ya, memberikan apa namanya minuman kepada para jemaah haji dan juga jamaah umroh. Terus kita nanti ada di sini ada Masjid Bilal, ada juga Masjid Gomamah, ada Masjid Abu Bakar di situ yang juga dipakai sebagai sholat Idul Fitri di zaman Rasulullah SAW. Ya, biasanya banyak burung-burung. Di sebelah kanan itu ada museum Al-Quran, Mushaful Quran di situ. Kemudian ada museum Asmaul Husna. Nah, di situ kita mengenali betul, ya. Biasanya juga apa namanya banyak, ya, pedagang di luar pintu gerbang Masjidil Haram. Nah, silakan kalau mau. Jadi saya menganjurkan kegiatan daily programnya itu, kegiatan sehari-harinya begitu. Jadi masuk waktu subuh, ya, sebelum subuh sholat tahajud dan seterusnya. Kemudian sambil menunggu waktu zuhur, ya. Saya anjurkan kembali ke masjid, duduk, berzikir, baca Quran. Kalau mau tidur, dia tidur boleh sambil duduk, ya. Kalau kita tiduran seperti biasanya banyak pembersih Masjidil Haram itu pagi-pagi sudah mengusir kita karena mereka mau membersihkan karpet-karpet. Nah, sampai datangnya waktu zuhur, ya, kita sholat, kemudian kita zikir lagi, kita istighfar, kita berdoa dan seterusnya. Nanti sholat sunnah qobliyah zuhur, sholat sunnah ba'diyah zuhur, kemudian sholat sunnah setelah zuhur yang banyak, kemudian kita baca Quran, istirahat, tidur. Kalau kita mau makan siang, tinggal keluar di beberapa bagian dari Masjidil Haram yang banyak pedagang-pedagang itu. Kalau kita mau makan siang, tapi kalau mau kembali hotel silakan. Saya kira hotelnya juga lumayan, sekitar 2 blok, ya, dari Masjidil Haram. Kemudian menunggu waktu asar, kita juga istirahat, duduk, baca Quran, zikir, sholawat, berdoa dan seterusnya. Kemudian asar begitu lagi, kita sholat, kemudian kita duduk lagi zikir sampai menunggu waktu maghrib. Ya, maghrib juga begitu, kita duduk sholat, zikir, ya, sholawat, kemudian sampai isya. Setelah isya, baru kita pulang ke pondok atau ke hotel kita, ya. Kemudian kita makan malam. Jadi hanya ada 2 kesempatan. Dan kalau itu siklus itu dilakukan selama 6 hari, berarti kita mendapat kira-kira 30 kali waktu sholat. Ya, kalau sehari 5
5 waktu berarti kita dalam 6 hari 30 waktu sholat. 30 waktu sholat berarti kali 17 sekitar berapa itu? 17 kali 3 1, 2, 51 ya, sekitar 510 51 rakaat ya kita di situ ya. Kemudian dengan sholat-sholat sunnahnya saya anjurkan satu hari minimal 50 rakaat. Kalau bisa 100 rakaat itu lebih bagus lagi. Karena kesempatannya langka. Sholat di Madinah itu ya sebanding dengan sholat 1000 kali di masjid-masjid yang lain yang ada di dunia. Nah, itu keutamaannya. Jadi kalau kita sholat misalnya sampai sehari 50 rakaat yang dalam 6 hari itu berarti 300 rakaat kita sholat, berarti sebanding dengan 300.000 rakaat di masjid-masjid yang lain. Itu kan sangat luar biasa. Nah, kemudian kita persiapan. Tapi kalau ada program siangnya misalnya ziarah ke Uhud atau ziarah ke Gua Sur atau ke Gua Hiro atau ke tempat-tempat yang lain sebagai situs sejarah ya boleh aja seperti itu. Tapi saya menganjurkan sholatnya full daily di Masjidil Haram, karena di Masjid Nabawi itu pahalanya 1000 rakaat dibanding tempat-tempatnya, 1000 kali lipat dibanding tempat-tempatnya. Saya kira itu, dan siklus ini bisa diulangi lagi ketika kita di Mekah pada saat umroh nanti ya. Selalu sholatnya di Masjidil Haram di Mekah ya, sampai nanti kita 6 hari juga sama, berarti kita dapat 600 rakaat di situ ya. Kita kalau di Masjidil Haram di Mekah lebih dahsyat lagi. 1 rakaat di situ, sekali sholat di situ sebanding dengan 100.000 rakaat di tempat-tempat yang lain. Nah, ini yang menjadi keutamaan. Saya kira ini sebagai tips dan kiat selama kita di Masjidil Haram, karena kesempatan kita sangat jarang dan langka untuk bisa melaksanakan sholat di sana. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.